Rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang Pak Dena mengenai mungkin yang sekarang lagi ramai diperbincangkan gitu. apa yang rame. Jadi apa ya? Silakan Mas. Yang ramai apa ya? Tentang tidak perceraian. Benar faktanya kalau Bu Dena mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan alhamdulillah pendaftarannya telah diterima dan sudah terdaftar, dan kami telah mendapat surat panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 16 September 2021. Mbak Dena, mungkin boleh diceritakan dari awal mulai ada keretakan terus ada perseteruan sama suami kapan mungkin? Ini kan rehat kemarin harmonis terus selalu bersama, foto juga mesra gitu, terus apa sampai kayak gitu? Awalnya seperti apa? Ya namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa tiba-tiba saya, pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya, jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh. Pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat sekali ya. Teman-teman tahu saya sayang sekali sama anak-anak saya gitu, tapi di sini juga keputusannya ini harus saya ambil setelah mengambil apa ya, menimbang dari pertimbangan yang sangat panjang gitu. Seperti itu sih. Di usia pernikahan yang berapa mungkin mulai ada? Sekarang saya udah memasuki usia pernikahan yang ke-9. Pacaran aja 7 tahun ya. Jadi Mas ya, saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini. Jadi pastinya saya udah cukup mengenal. Sudah cukup mengenal, kita juga saling sayang, saling cinta segala macam gitu. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya. Dari 2 tahun ke 3 tahun ini. Karena mungkin isi gugatan cerainya di pengadilan apa aja sih? Nggak boleh dibuka ya, karena itu Oke, Mbak, perkara. apa mungkin ini kan 2 tahun terakhir cekcok, apa sih mungkin pemicunya? Apa mungkin ini kan yang beredar kan karena Mbak Dena cemburu gitu. Sebenarnya apa mungkin? Kalau cemburu ya setiap istri wajar lah cemburu ya. Cuman kalau ada reaksi yang berlebihan atas reaksi istrinya yang cemburu, ya harusnya ditanyakan sama pihak sebelah ya, bukan sama Bu Dena. Karena Bu Dena wajar lah sebagai istri kalau ada cemburu di dalam menjalin hubungan rumah tangga. Ya. Emang ada pihak ketiga ya? Karena gini ya Mas, pada saat beberapa tahun ini ada penjelasan yang ibaratnya saya meminta suami untuk klarifikasi, tapi dia tidak bisa memberikan saya jawaban yang masuk akal, misalnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu akumulasi mungkin permasalahan kami yang tidak kunjung selesai. Akhirnya ya seperti itu ya. Contohnya mungkin seperti apa? Jadi kalau dibilang saya cemburuan, ya pasti seorang istri pasti harus cemburu ya, karena kan ada rasa sayang, ada rasa cinta. Cinta itu yang kita bangun kan, gitu loh. Menurut saya juga fondasi saya cukup besar. Jadi saya juga di sini merasa apa ya, merasa ya hancur lah gitu. Mbak Dena, artinya kecenderungan Mbak Dena itu pihak ketiga ya. Salah satu faktor isi gugatan itu ada pihak ketiga berarti. Enggak, kita nggak mau jawab gitu ya. Oke, Mbak Dena, artinya apa kecemburuan Mbak Dena itu ada dasarnya yang mendasar. Nah, apa yang membuat Mbak Dena akhirnya ini udah di luar batas nih, mungkin kedekatan dengan perempuan lain atau apa mungkin?
yang di luar batas ini udah nggak wajar nih hubungan perempuan dengan laki-laki apa mungkin? Saya yang jawabin kali ya. Sebenarnya kan cemburu itu kan wajar. Yang saya bilang itu dalam rumah tangga. Kalau ada reaksi yang berlebih dari pihak tergugat gitu ya, akhirnya itu yang membuat terkadang buat cekcok apa segala macam gitu. Nah, Bu Dena minta berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sekuat tenaga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah meminta bantuan dari pihak-pihak keluarga. Namun apa boleh dikata ini jalan terakhir untuk mengajukan gugatan cerai karena sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga tapi nggak berujung baik gitu. Intinya segala cara udah diupayakan ya, tapi ternyata ya tidak berhasil ya. Jadi mungkin ini satu-satunya jalan yang terakhir ditempuh. Tapi Mbak Dena mengantongi bukti-bukti bahwa adanya dugaan mungkin perselingkuhan atau ya ada nggak mungkin yang sampai akhirnya membuat Mbak Dena tuh yakin ini harus berpisah gitu karena gimana? Kita nggak akan membahas masalah bukti gitu karena ini bukan peradilannya gitu, dan apakah ada buktinya apa enggak gitu. Ini pokok perkara yang mungkin kita nggak bisa jawab mendetailnya gitu. Maaf. Intinya tapi kalau pernah memergoki ya, mungkin komunikasi atau chat-chatan, gimana Mbak? Enggak. Mbak Dena artinya nggak fair juga dong kalau Mbak Dena memutuskan menuduh dia selingkuh terus nggak ada bukti. Oh enggak, masalah pembuktian kan buat di sini mas. Nggak, intinya ada nggak maksudnya Mbak Dena punya nggak usah sampaikan, ada nggak gitu Gini. perselingkuhan mereka? Enggak, dasar gugatan kita dasarnya bukan itu. Percekcokan yang terus menerus. Yang harus kita buktikan itu percekcokannya, bukan yang mas minta buktinya. Gitu. Itu sih yang harus saya luruskan nih. Mbak Dena hanya menekankan aja. Berarti awal dari kecemburuan ini memang ada pihak ketiga ya Mbak Dena? Bukan pokoknya bukan kecemburuan ya. Iya, pokoknya adalah percekcokan. Ada aksi sama reaksi menimbulkan percekcokan yang harus nanti kita buktikan adalah benar nggak ada percekcokan itu. Kan namanya rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh pasangannya, itu kan yang menimbulkan ketidaknyamanan ya buat saya. Seperti itu. Tapi udah kasih kesempatan ke suami untuk mencoba klarifikasi tentang ada masalah. Oh ya pasti, gitu, pasti. Setiap apapun pasti kan pasti kita tanya dong, kayak gimana pasti kita tanya. Dan ya itu dia saya bilang selama ini tidak pernah memberikan jawaban yang menurut saya tidak bisa saya terima gitu loh. Akhirnya dibiarkan terjadi terus menerus segala macam seperti itu. Kalian masih satu rumah dengan? Iya, kami masih satu rumah karena ada anak-anak juga. Anak-anak kan pasti masih butuh figur papanya ya, gitu. Berarti bertahan di rumah demi anak atau gimana? Oh enggak lah, memang itu kesepakatannya kita bersama kok. Gitu. Tapi komunikasi sendiri sama suami gimana? Komunikasi masih baik. Sejauh ini reaksi dari anak sendiri bagaimana? Anak aku sih semuanya happy aja sih, nggak ada yang taunya ya happy segala macam. Kita pun juga kalaupun kita masih pergi berlima itu kita lakukan itu. Maksudnya kita benar-benar menyampingkan masalah yang terjadi dan baik-baik aja untuk anak-anak. Mbak Dena dalam gugatan itu menginginkan hak asuh anak juga ya? Iya. Mbak kan masih satu rumah.